Mas Dhani itu punya imunitas, dekat dengan kekuasaan, bla bla. Saya rasa itu hanya mitos ya teman-teman. Semua ini adalah negara hukum, semua sama di mata hukum. Ketika terjadi pelanggaran hukum ya harus diproses hukum. Ketika terjadi pelanggaran etika ya pelanggaran etik harus diproses etiknya gitu kan. Jadi saya percaya bahwa negara ini, bangsa ini, semua institusi penegak hukum yang kita miliki akan berlaku seobjektif mungkin. Gitu. Ini karena kehormatan itu tidak mengandung pada popularitas, pada nama besar, pada status sosial, pada jabatan, enggak. Semua masyarakat Indonesia itu ada memiliki kehormatan, apalagi di balik nama dan marga mereka. Jadi ketika itu dilecehkan, artinya semua punya privilege yang sama di mata hukum bahwa harus dibela kepentingannya gitu. Sebelum menyampaikan laporan Anda ke MKD ini, apa pernah mencoba menghubungi pihak Ahmad Dhani untuk mendapatkan respon? Tidak. Ya, karena buat saya dan buat kami bentuk somasi sebenarnya sudah terjadi lewat postingan-postingan sosial media yang saya posting. Itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menjadi bentuk somasi. Jadi kalau misalnya memang ada niat baik, dari awal harusnya dari pihak AD yang menghubungi saya secara langsung gitu loh, karena punya nomor juga kan. Bro, gue minta maaf lah kalau gue menyinggung. Apa yang bisa gue lakukan nih untuk keluarga lu nih, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara lu, kira-kira apa yang itu. Kalau orang rendah hati, kalau orang benar-benar punya kepekaan, itu yang terjadi. Tapi kan ternyata enggak. Terbukti juga di beberapa video konten itu beliau bilang ya nggak takut gitu, nggak takut karena memang ya segala sesuatu memang harus dilaporkan. Seperti teman-teman visi melaporkan ke MK gitu kan, memang harus dilapor, ya lapor aja gitu. Jadi memang ya kita kan sebenarnya hanya merespon apa yang menjadi cita-cita ya dari Mas Dhani gitu ya, bahwa dia mungkin dia juga mau, dia mungkin merasa punya narasi kebenaran versi dia gitu kan. Jadi ya kita nikmati proses. Karena gini teman-teman, benar sama merasa benar itu berbeda. Ya, saya hari ini ambil langkah yang menurut saya benar secara objektif, dan saya nggak pernah merasa benar. Gitu. Garis bawah statement tadi berarti Anda menilai Ahmad Dhani merasa benar. Teman-teman yang menilai, publik yang menilai ketika kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak secara gentleman meminta maaf dengan narasi bahwa itu kan bercanda, lo aja yang baper, bla bla bla. Berarti kan apa tuh? Gitu. Jadi teman-teman yang menilai ya. Bang, ini berarti termasuk pencemaran terhadap suku dan penghinaan. Ya. Dugaan penghinaan terhadap etis dan ras, dalam hal ini marga keluarga saya Pono. Karena yang memiliki marga Pono itu bukan hanya Ryan Pono, tapi semua orang di Sabu NTT, di Sumba, di Kupang, seluruh NTT, di seluruh dunia bahkan secara umum. Gitu loh. Karena kan ya di Indonesia ini, Indonesia Timur, Sulawesi, Sumatera, Batak, Padang, Caniago dan lain-lain itu semua marga. Jadi Indonesia ini kaya akan budaya dan ras ini gitu loh. Nah, Mas Dhani sebagai anggota Komisi 10 itu seni, budaya, pendidikan, olahraga dan lain-lain ya. Itu harusnya paham benar marwah ini gitu loh. Sebenarnya itu teman-teman. Kalau Mas Dhani itu bukan anggota dewan, mungkin nggak akan seperti ini. Ini menjadi showcase buat kita menunjukkan bahwa ini menjadi pembelajaran bahwa kualitas seorang anggota dewan itu sudah harus ada di level wisdom yang pernah saya bicarakan waktu itu, di level wisdom yang tinggi harusnya, gitu loh. Karena anggota dewan itu mewakili konstituen, ya, mewakili dapilnya. Dia harusnya berjuang untuk kepentingan konstituen. Waktu debat itu terjadi teman-teman, debat itu bukan hanya antara sesama musisi Ryan Pono dan Dhani, bukan, tapi secara eksplisit juga debat itu terjadi antara rakyat dan wakil rakyat. Bang, katakanlah semisal nanti Ahmad Dhani meminta maaf gitu ke pihak abang akan mencabut laporan 15 dan juga MKD, itu seperti apa rencana depan? Proses hukum tetap berjalan. Karena saya menilai pribadi saya sudah berkontemplasi gitu bahwa mungkin banyak orang yang setuju dengan nggak setuju dengan langkah saya, tapi menurut saya ini penting. Langkah ini penting untuk diambil, bukan untuk hari ini aja,
tapi untuk ke depan supaya generasi kita belajar gitu. Bahwa negara ini negara yang menjunjung tinggi etika, negara yang menjunjung tinggi sopan santun. Jadi saya mau bilang buat anak-anak muda, hidup santai boleh tapi main-main nggak boleh, teman-teman. Gitu ya. Apalagi seorang pejabat publik, santai boleh, main-main nggak boleh. Jadi kita menjalani proses ini tetap santai ya, tetap bersukaria gitu ya. Tapi kami nggak main-main gitu ketika apa yang sudah menjadi keputusan kita gitu. Dan saya diwakili oleh tim kuasa hukum nih anak-anak muda ya gitu ya. Itu mereka anak-anak muda yang luar biasa, bukan hanya nyali tapi juga punya integritas dan intelektual yang luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh gitu, teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you ya.